Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa memulai untuk kajian kitab Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azmursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussuhu sunna hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khasail hadrati muallif hadzal kitab Syekh Hasan Al-Mas'uti wa jami'i talamidina sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha murah ing dalem donya, Ar-Rahimi tur maha asih ing dalem akhirat blaka. Muqaddimatun utawi iki iku ana muqaddimah utawa kawitan suwiji. Alhamdu tawis kabehane puji petang perkara iku lillahi tetep keduwe Gusti Allah, Al-Karimi kang maha mulya sapa Allah, Al-Khallaqi tur kang maha nitahaken sapa Allah. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan rubo keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthi kang den utus sapa Muhammad litatmimi makarimil akhlaki krana nyampurnaaken mulyane pira-pira budi pakerti. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Majaro ing dalem selagine lumaku apa kolamul talkhisi pulpen kang ginawe ngringkes wal bayani lan mertelaaken ala sofahatil auraki ing atase pira-pira lembarane pira-pira kertas. Amma ba'du anapun ing dalam sawuse perkara kang sinebut. Fahadha mongko taiki iki kitab iku mukhtasarun kitab kang den ringkes fi ilmil akhlaki kang tetep ing dalem mertelaaken ilmu akhlak ad-diniyati kang bangsa agama apa akhlak. Wadhatuhu nyeleh sapa ingsun ing hadza at-tulaba ing dalem pira at-tulaba ing pira-pira murid asanata ing dalem taun al-ula kang awal apa taun al-azhariyata kang bangsa al-azhar apa sanatil ula. Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun ing hadza
Ngarani Taisirul Khalaqi ing aran kitab Taisirul Khalaq. Maknane Taisirul Khalaqi gampangaken piro-piro makhluk fi ilmil akhlaki ing dalem ngilmu akhlak. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, wabillahi al-ismatu ing qaul wabillahi al-ismatu, wabillahi lan iku tetep kelawan Gusti Allah. Al-ismatu utawi pangreksa, wabiyadi lan iku tetep kelawan kekuasaane Allah. Itmamun nikmati utawi nyampurnaaken nikmat. Ilmul akhlaki utawi ilmu akhlak iku ibaratun tetembungan an qawaida saking pira-pira kaidah yu'rafu kang bisa den weruhi biha kelawan qawaid apa salahul qalbi baguse ati wasairul hawasi lan sekerine piro-piro indra wa maudhu'uhu utawi nggon sumele ilmul akhlak iku al akhlaku akhlak atau budi pekerti min haitsu tahalli saking sekirane pepaes bimahasiniha kelawan piro-piro kebagusane akhlak wa takhallilan ngosongaken utawa ngedoi ngono ya kene an qabaiha saking piro-piro jembere akhlak wa samratuhu utai wa hadzal ilmu ilmu akhlak iku solahul qalbi baguse ati wasairul hawasilan sekerine piro-piro indra fid dunya ing dalem donya wal fauzalan bejo bi a'lal marati bi kelawan luweh luhure piro-piro pangkat fil akhirati ing dalem akhirat. Qaddimah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih tanpa memilah dan memilih. Artinya mereka yang beriman itu juga mendapatkan rahmannya Allah. Mereka yang tidak beriman juga mendapatkan rahmannya Allah. Bahkan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang punya akal maupun tidak, itu dirahmani oleh Allah, dikasih oleh Allah. Sampai binatang-binatang melata pun semuanya juga mendapatkan rizki dari Allah. Itu karena sifat rahmannya Allah. Nah, oleh karena itulah Allah menjamin kehidupan manusia, kehidupan seluruh makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Semuanya itu mendapatkan jaminan dari Allah. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada jaminannya. Rizkinya juga ada, ya. Tempat tinggalnya itu juga ada, semua sudah ada jaminannya. Oleh karena itu keimanan harus diperkuat, jangan sampai kemudian kita merasa khawatir urusan rizki, urusan apa, wah itu menunjukkan bahwa keimanan kita itu sedang terkikis. Maka Sujiwo Tejo itu pernah mengatakan, ya, dia mengatakan penistaan terhadap agama itu bukan hanya sekedar meremehkan atau mungkin menghina simbol-simbol keagamaan saja, tetapi kita merasa bahwa besok khawatir, ya, kita merasa khawatir besok mau makan apa, itu termasuk penghinaan terhadap agama. Yes. Alhamdulillahil karim, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha mulia yang telah menciptakan makhluk secara keseluruhan. Salawat salam semoga senantiasa
terlimpahkan kepada Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yakni beliau Rasulullah Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, selama pena masih digunakan untuk meringkas dan juga menjelaskan di atas lembaran-lembaran kertas. Jadi Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah litatmim makarimil akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus semata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah di dalam hadisnya. Nah, oleh karena itu ilmu akhlak, kitab ini adalah satu ringkasan yang menjelaskan tentang ilmu akhlak. Ilmu akhlak yang bersifat agama, artinya sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Mu'allif ini wada'tuha tullaba sanatal ula al-azhariyah. Kitab ini dikarang oleh mu'allifnya untuk para siswa atau santri di tahun pertama mereka belajar ibtidak di Al-Azhar Kairo. Wasamaitu Taisirul Khalaq fi ilmil akhlak. Saya menyebutnya kitab Taisirul Khalaq fi ilmil akhlak. Fakultu wabillahi al-ismah. Kemudian saya berkata, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan kita ini dijaga, Allah yang menjaga. Kita bisa melakukan apapun semua karena fadl dan rahmatnya Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita ingkar terhadap hal itu. Wa biyati itmamu an-nikmah, dengan kekuasaan Allah seluruh kenikmatan-kenikmatan itu semuanya disempurnakan oleh Allah. Ilmul akhlaq yang ibaratun an qawaid yu'rafu biha sholahul qalbi wa sairil hawas. Ilmu akhlak itu adalah ungkapan dari kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut maka kita bisa menghias diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan takhalli, menjauhi atau membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Buahnya apa? Buahnya adalah baiknya hati kita dan juga seluruh anggota tubuh kita selama kita hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Ini muqaddimah dari muallif. At-taqwa utawi iki iku bab mertelaaken takwa. Ya utawi takwa iku imtitsalu awamirillahi, nglakoni pira-pira perintah Gusti Allah. Azza maha luhur sapa Allah, wa jallalan maha agung sapa Allah. Wajtina bunawahi lan ngedoi pira-pira cegahe Allah. Sirron ing dalam tingkah rahasia, wa alaniyatan ing dalam tingkah ngedeng. Fala tatimu mongko ora bisa dadi sampurna apa takwa illa bitakhalli angin kelawan ninggal an kulli radhilatin saking saben-saben perkara kang asor, wa tahallilan bepaes bikulli fadilatin kelawan saben-saben perkara kang utama. Fahiya mungkau utawi takwa iku atoriku dalan alladzi rupane dalan man kang utahi sapane wong iku salakahu ngambah sapa man ing alladzi ihtada mongko oleh pituduh sapa alladzi wal urwatulan tampar utawa tali alwufqa kang kuat apa urwah allati rupane tampar utawa urwah man kang utahi sapane wong iku istamsaka gegondelan utawa cecekelan sapa man biha kelawan allati naja mongko slamet sapa man. Bab ini menjelaskan tentang takwa. Takwa yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Baik itu dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan ngedeng, artinya bersama dengan banyak orang. Fala tatimu illa bitakhalli an kulli radhilah. Takwa itu tidak akan sempurna kecuali dengan kita meninggalkan segala sesuatu yang hina, wa tahalli bi kulli fadilatin, berhias diri dengan sifat-sifat yang utama. Faiya at-tariqul ladzi, yaitu jalan yang siapa saja
melalui jalan tersebut, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan juga tampar tali yang sangat kuat. Siapa saja yang berpegang pada tali tersebut, maka dia akan selamat. Nah, itu adalah takwa. Jadi takwa itu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, baik kehidupannya selama di dunia maupun kehidupan dia selama di akhirat. Wa asbabu utai pira-pira sebab takwa. Wa asbabu utai pira-pira sebab takwa iku kathiratun okeh opo asbab. Minha iku setengah saking asbab. Ayulah halu tayento niti-niti sopal insanu menungso. Annahu ing temen setune insan iku abdun kawulo zalilun kang asor sapa abd. Wa anna rabbahu lan temen setune pangerane insan iku kawiyun zat kang kuat, azizun tur zat kang mulya. Wala yambaghi lan ora sayukjo lidzalili keduene wong kang asor utawa wong kang ina apa ya yen to duraka sapa zalil al aziza ing wong kang mulya. Li annana sia tahu krana temen setune nasibe utawa bagiane zalil iku biati tetap kelawan kekuasaane aziz. Jadi sebabnya takwa itu banyak, diantaranya yang pertama adalah bahwa seseorang itu senantiasa yulahidho al-insanu annahu abdun dzalil, senantiasa menyaksikan, melihat dirinya sebagai seorang yang hina. Maka ketika dia menyadari bahwa dirinya itu adalah orang yang hina, wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dan Tuhannya itu adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha mulia, maka wala yang baghil dzalil ayasyal aziza, maka tidak ada alasan yang bisa dibenarkan dan juga tidak patut bagi seorang yang hina untuk berbuat durhaka maksiat kepada Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Mengapa? Karena nasibnya ada di tangannya, nasibnya ada di tangan Tuhan yang maha mulia itu. Lah berarti kalau orang maksiat itu sama artinya dia dengan merasa bahwa dirinya itu lebih hebat dibandingkan dengan Tuhan. Jadi orang yang berani maksiat itu sama artinya bahwa dia berani menantang kekuasaan Tuhan. Karena dia tidak merasa bahwa dirinya itu al-dzalil. Dan ini termasuk hal yang sangat terkecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam kehidupan. Meskipun kadang-kadang ya kita melakukan maksiat itu karena memang kepleset, artinya tidak menyadari, mergolali. Jadi lupa itu masih besar kemungkinan bahwa kita diampuni. Tapi kalau sudah maksiat itu berasal dari kesombongan kita, berasal dari takabur, maka itu sulit untuk diampuni oleh Allah. Jadi di dalam kitab Nasoihul Ibad kalau tidak salah itu disebutkan bahwa dosa yang disebabkan oleh nafsu itu mudah diampuni, tetapi dosa yang disebabkan oleh kesombongan itu sulit diampuni oleh Allah. Iblis itu gara-gara kesombongannya sampai yaumul kiamah itu tidak diampuni oleh Allah. Nah, maka hati-hati dengan sifat sombong. Wa min halaniku setengah saking kathirah ayat tadzakara utayen toiling sopo insan ihsanallahi ing oleh gawe bagus Gusti Allah ilaihi maring insan fi jamil ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Wa man utahe sapane wong iku kana ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono iya tadzakara ihsanallahi ilaihi layam bagi mengkora sayukjo apa yang antaj hata yento layam bagi mengkora sayukjo apa antuj hata yento den angasi
Apa nikmatuhu, nikmate Allah. Apa nikmatuhu, nikmate Allah. Lagi yang berikutnya adalah kita senantiasa mengingat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita itu senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau kita senantiasa sadar dan yakin, menyadari bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepada kita, maka kita tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang mendurhakai. Kita hidup ini semata juga mendapatkan kenikmatan dari Allah. Seandainya kita itu nggak mendapatkan nikmat dari Allah, sudah mati kita. Jadi nikmat itu banyak sekali, kalau kita itu nggak akan bisa kita menghitungnya. Tetapi para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama ada nikmatul ijad, nikmat kita diwujudkan oleh Allah dari kita tidak ada menjadi ada. Itu namanya nikmatul ijad. Nikmatul imdad, nikmat kita diopeni oleh Allah. Kumpulnya nikmatul ijad itulah yang disebut dengan al-imdad. Maka kita bisa ada hari ini karena kita diimdad oleh Allah. Kalau nggak diimdad oleh Allah, ya nggak mungkin kita akan ada. Itu harus kita perhatikan. Wa min halaniku setengah saking kasirah. Ayat adzakara utayen toiling sapa ingsan al maut ing mati. Lian naman krana temen setune wong. Ngalima kang ngerti sapa man. Annahu ing temen setune man. Iku saya mutu bakal mati sapa man. Wa annahu lan temen setune man. Iku laisa ora ono sapa man. Wa annahu lan temen setune kelakuan ngono ya. Wa annahu lan temen setune kelakuan iku laisa ora ono. Iku amamahu tetep ing dalem ngarepe man apa ilal jannatu kejaba swarga. Awin naru utawa neraka. Ba'atsahu mongko nangekaken ing man. Apa zalika mengkono-mengkono annahu sayamut wa annahu laisa amamahu ilal jannatu awin nar. Nangekaken ilal a'mali maring pira-pira ngamal as-sholihati kang bagus opo akmal. Hasbal istitoati kelawan kira-kirani utawa melang-melang kekuatan. Wa minal a'mali lan saking pira-pira ngamal. Wa minal a'mali lan iku ngono ya. Wa minal a'mali lan iku setengah saking pira-pira ngamal as-sholihati kang bagus opo akmal. Musa'adatul muslimina utawi nulungi wong Islam kabeh. Wa nadharu lan ningali ilaihim maring muslimin bi'ainil atfi kelawan peninggal kawelasan wa rahmati lan tegese welas. Khususon apa maneh idza sabaqa ari kalane wis dingini minhum saking muslimin apa ihsanullah, apa ihsanun gawe bagus ilaihi maring man, ilaihi maring man. Wa amma samaratuhana pun utawi woe takwa iku fasa'adatut daraini mongko selamat dunya lan akhirat. Sebagian lagi di antara asbab yang bisa menyebabkan kita bertakwa kepada Allah adalah kita mengingat kematian. Jadi ilingo nek sampean iku bakal mati kabeh. Kita ini camat calon mati semuanya, tidak tahu kapan waktunya. Boleh jadi setelah ngaji ini kita diambil oleh Allah, kita nggak tahu. Boleh jadi juga kita bisa menikmati waktu sampai tua, kita semuanya nggak tahu. Nah, orang yang selalu ingat kepada kematian dan dia sadar betul bahwa setelah kematian itu yang ada cuma dua, surga atau neraka, maka itu akan membuat dia termotivasi untuk senantiasa melakukan amal-amal yang baik dan menjauhi amal-amal yang buruk. Tetapi kalau dia tidak ingat pada kematian, orang yang senantiasa tidak pernah ingat bahwa dia itu akan mati, ya kelakuannya ya panggahai, kelakuannya tetap. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, Qul in kuntum tu'minuna billahi fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya kalian itu betul-betul iman kepada Allah, ya fatamannawul mauta, ngarep-ngarep po mati.
Wis kon ngarep-ngarep mati piye? Ya ilingonya nggone mati. Gitu loh. In kuntum shodiqin, nek sampean niku bener-bener imannya itu benar. Kalau imannya nggak benar ya wes iman imitasi ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sehingga iman kita itu benar-benar iman yang kuat. Termasuk diantara amal soleh itu apa? Membantu orang Islam, melihat mereka dengan penglihatan belas kasihan. Apalagi ketika mereka telah berbuat baik kepada kita. Contoh misalkan, setiap orang itu punya hak dan juga kewajiban. Kewajiban seseorang itu kadang-kadang bisa menjadi hak bagi kita. Kadang ada orang yang sudah berusaha untuk menyampaikan hak orang lain, tetapi mereka yang semestinya punya hak itu justru ngende-ngende, justru mereka itu mempersulit dan lain sebagainya. Nah, ini repot ini. Nah, oleh karena itu jangan sampai itu terjadi. Innallaha yu'ti kulli haqqin haqqo. Allah itu memberikan hak kepada mereka-mereka yang punya hak. Seorang ustadz punya kewajiban ngajar santrinya. Santri punya hak untuk menerima pengajaran dari ustadznya, tetapi mereka punya kewajiban untuk manut kepada ustadznya. Ustadznya sudah melaksanakan, santrinya sakarepe dhewe. Ini sama artinya ustadz mau memberikan haknya, tetapi santrinya tidak mau untuk melaksanakan, tidak mau untuk menerima. Sing susah sapa? Ustadze sing susah. Atau sebaliknya, murid sudah konsekuen, ustadznya tidak konsekuen. Ini namanya juga terjadi ketimpangan. Nah, oleh karena itulah di dalam proses pendidikan itu harus ada keseimbangan. Ya, saling mendukung, ustadznya juga mendukung, santrinya juga mendukung. Jadi waktunya belajar ya belajar secara aktif, jangan sampai waktunya belajar malah enggak hadir, tidak memperhatikan. Nah, ini repot. Ya, jadi harus saling mengisi, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sama-sama melaksanakan kewajiban. Kewajibannya satu adalah menyampaikan ilmu, amanah, tanggung jawab. Sementara murid haknya adalah mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran. Kewajibannya adalah mengikuti proses pembelajaran. Itu ya. Wes. Nah, bisa sama-sama melakukan hal itu. Fasa'adatud daraini, ya bejo dunia akhirat gitu loh. Amma fit dunya napun ing dalam dunya. Amma fit dunya napun ing dalam dunya iku fartifaul qadri, mongko luhuri pangkat. Wa jamalu sitilan baguse sebutan. Wa dzikri lan tegese sebutan. Waqtisabul mawaddati lan amrih den senengi minan nasi saking menungso. Lianna sahibat takwa karena temen sedune wong kang duweni takwa iku ya azimuhu ngagungaken ing sahibut takwa. Sopo al asaghiru pira-pira wong kang cilik. Wa yahabuhu lan lan wedi ing sahibut takwa sopo al akabiru pira-pira wong kang gedhe. Wayarahu lan ningali ing sahibut takwa sapa kullu akilin saben-saben wong kang duweni akal annahu ing temen setuhune sahibut takwa iku al aula wong kang luweh utama bil birri kelawan kebagusan wal ihsani lan gawe bagus. Adapun di dunia apa manfaatnya, buahnya apa? Di dunia itu orang kalau bertakwa kepada Allah, insya Allah irtifaul qadri, diangkat derajatnya oleh Allah. Wajah malusid, bagusnya sebutan yang tahu disebut sebagai Pak Kiai, disebut ulama misalnya, itu adalah panggilan-panggilan yang mulia. Jadi sampean sebutan itu penting. Sampean nanti misalkan pulang itu disebut dengan kiai, disebut jadi ulama atau bunyai dengan disebut
menjadi misalnya pejabat apa, saya kira yang paling bagus adalah dengan sebutan yang ini. Paling tidak nanti nasabnya itu bapak soleh, ibu soleh, solehah ya, ibu solehah. Nah itu akan mengikuti itu. Paling tidak demikian. Nah ini penting bagi kita untuk memposisikan diri kita itu nanti seperti apa. Tentu itu ya dengan kesungguhan usaha yang kita lakukan, fisiknya ya berusaha, ilmunya ya ditambahi, akhlaknya juga yang bagus. Nah, bisa seperti itu, ya antimu al asakhir, orang kecil akan menghormat. Wa yahabu al akabir, yang besar pun tidak akan meremehkan, karena cenderungnya kan orang besar berpangkat itu nyok ngeremehne wong sing posisinya lebih rendah. Itu loh. Cenderungnya seperti itu. Jadi kalau orang besar itu biasanya kan cenderungnya meremehkan orang-orang yang rendah. Karena itu jangan sampai nanti terjadi hal seperti itu. Nah, yang bertakwa insya Allah itu tidak akan terjadi. Wa yarahu kullu akilin annahul aula bil birri wal ihsan. Maka orang-orang yang punya akal semuanya akan menganggap bahwa dia atau orang tersebut sahibut takwa itu adalah orang yang baik dan juga senantiasa berbuat baik. Wa amma fil akhirati anapun yang dalam akhirat iku fan najatu mongko selamat minan nari saking geni neraka wal fauzulan bejo bitukhulil jannati kelawan manjing swarga. Wa kafalan wis cukup al muttaqina ing wong kang takwa kabeh. Apane syarafan mulyane anallaha temen setune Gusti Allah. Anallaha temen setune Gusti Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah. Fihim ing dalem al muttaqin innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Ing qaul innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Innallaha temen setune Gusti Allah iku ma'al ladzina sertane wong akeh ittaqau kang padha wedi sapa alladzina walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina iku muhsinuna wong kang padha gawe bagus kabeh. Nah, adapun di akhirat apa? Maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dia akan beruntung dengan masuk surganya Allah. Dan cukup bagi orang-orang yang bertakwa itu kemuliaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, oleh sebab itu, mari kita berupaya di dalam kehidupan kita, berupaya dengan semaksimal mungkin supaya kita ini senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Jangan sampai nanti kita berbuat yang tidak baik kepada orang lain, ya. Meskipun orang yang berbuat baik itu biasanya cenderung untuk tidak disukai, ya, tidak disukai oleh orang-orang yang katakan mereka itu ya senengane berbuat kecurangan. Ya kadang-kadang kan begitu ya. Orang yang senang berbuat curang itu dalam sebuah sistem misalnya suka melakukan hal-hal yang tidak benar, itu justru nggak seneng kalau ada orang yang baik. Nah, tapi nggak apa-apa. Di akhir zaman itu kata Rasul itu memegang agama, memegang kebenaran itu sebagaimana orang yang memegang bara api, nek diculno ya panas, nek dicekel ya panas, nek diculno mati. Tak apa-apa, maka tetap kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik, jangan sampai nanti kemudian kita berbuat hal-hal yang tidak baik pada orang lain. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan dan berbuat kebaikan dalam seluruh keseharian kita. Terima kasih untuk hari ini, sebagai mukadimah saya kira cukup. Dan tetap teman-teman nanti semuanya absensinya itu di 2 tempat.
Ya, absensinya di dua tempat. Yang pertama di grup WA, yang kedua adalah di kolom komentar, bukan di kolom chat. Di kolom komentar sebutkan nama lengkap dan juga nama lengkap, NIM, mohon maaf, NIM-nya nggak usah. Nama lengkap dan nomor urut dalam absen, itu aja. Nama lengkap dan nomor urut di absen. Nomor urut di absennya sudah ada, sudah saya share di grup kemarin. Ketua kelas di Intan nanti bisa dibantu teman-temannya kira-kira yang ini siapa saja, gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam ma'asyafa wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.